ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. ככה אנחנו עושים. אבל אנחנו מוכנים בכל רגע, אבל בכל מקרה הודענו. ואנחנו נעמוד מאחורי זה. יכולת כחול לבן, צה"ל קיבל הוראה מראש הממשלה ממני לערך למבצע צבאי ישראלי כחול לבן באיראן, והוא נערך בצורה ברורה מאוד, והייתי אומר גם משתוקק לחזור. אני בטוח שזה כן, הצבא משתוקק. זה הכל נפתלי בן. I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Do you believe the Iranians are serious about making a deal? I think they have no choice. Sikap kepala batu dan arogan nampaknya sudah mendarah daging di tubuh Donald Trump. Trump mengira dengan puluhan kali serangan ke Teheran bakal bisa meruntuhkan Republik Islam Iran. Sebaliknya, posisi militer Paman Sam saat ini tengah terdesak dengan rentetan serangan agresif dari Korps Garda Revolusi. Melihat sekutunya yang tengah dalam kesusahan, Benjamin Netanyahu seolah mencoba untuk menawarkan diri. Dalam sebuah cuplikan video singkat, Perdana Menteri Israel ini tengah menyusun skenario bergabung dengan Amerika Serikat dalam pertempuran melawan Iran. Apakah Amerika Serikat sudah benar-benar terdesak sehingga butuh bantuan dari Israel? Apa langkah yang tengah disusun Benjamin Netanyahu agar bisa memenangkan pertempuran dengan Iran? Mengingat militer Zionis tengah gonjang-ganjing akibat krisis keuangan militer yang melanda. Ribuan prajurit baik utama maupun cadangan dikurangi demi efisiensi anggaran. Mampukah Washington dan Tel Aviv membalikan keadaan atau justru konflik ini menjadi titik balik yang semakin menggerus posisi kedua negara penjajah ini? Cetak Gol coba merangkum, perang semakin meluas. Benjamin Netanyahu tengah menyusun skenario menyerang Iran sebagai berikut. Israel siap kembali bertempur karena AS kewalahan. Ada peribahasa yang mengatakan, kesombongan adalah selubung rapuh untuk menutupi ketakutan. Nampaknya peribahasa ini sangat cocok untuk menggambarkan situasi Amerika saat ini. Donald Trump mengira dengan memblokade Selat Hormuz sudah bisa meruntuhkan Republik Islam Iran. Sebagai informasi, CENTCOM melakukan blokade laut sejak beberapa hari yang lalu. Komando Pusat Militer Amerika Serikat ini menegaskan blokade tersebut bertujuan untuk melemahkan kekuatan Iran. Sebanyak 50.000 personel disiagakan menghadapi berbagai kemungkinan. Donald Trump mungkin berpikir ini menjadi momentum Amerika bisa memenangkan pertempuran. Serangan agresif tersebut telah menewaskan seorang prajurit Angkatan Laut Republik Islam Iran. Letnan Hemreza Degani, personel Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, gugur sebagai syahid dalam serangan kriminal dan teroris yang dilancarkan Amerika Serikat semalam terhadap pelabuhan Jask, tulis media Iran Tasnim. Trump juga menegaskan jika Selat Hormuz kini berada di bawah kendali Amerika Serikat. Bahkan Presiden berambut pirang ini memasang tarif 20% pada setiap kapal kargo yang melintas.
Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We had a deal yesterday or the day before yesterday, was all done. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. And they're wired differently, and we're not going to put up with it. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. Lantas, apakah Iran berdiam diri dan mengakui kekalahan? Apakah para pemimpin negeri para mullah tunduk dan membiarkan Selat Hormuz dikendalikan penuh oleh Amerika Serikat? Korps Garda Revolusi Islam Iran berjanji bakal memberikan serangan yang jauh lebih pedih. Tanpa berlama-lama, janji ini bisa ditunaikan dengan tuntas lewat pertempuran yang kembali pecah. Korps Garda Revolusi mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker milik Uni Emirat Arab. Berita ini benar-benar valid dan sudah diwartakan langsung oleh beberapa media termasuk BBC. Menurut laporan BBC, IRGC menyerang 2 kapal tanker minyak dan kapal pengangkut gas alam cair. Berdasarkan dari situs pelacakan Marine Traffic, kapal ini dijadwalkan menuju Korfakan. Insiden yang terjadi di jalur selatan Selat Hormuz telah menewaskan 1 awak kapal asal India. Sementara 8 kru lainnya mengalami luka, termasuk 4 orang dalam kondisi serius. Ketegangan antara 2 negara ini mendapatkan respon yang cukup serius dari Israel. Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah menyusun skenario untuk bisa ikut ke dalam pertempuran. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים. Dalam sebuah cuplikan singkat, Netanyahu memperingatkan keras Iran. Sang Perdana Menteri menyebut bahwa setiap serangan dari Iran ke Tel Aviv dibalas dengan skala yang lebih besar. Jangan berharap situasi akan tetap tenang jika kalian menyerang kami. Jangan berharap akan ada pengulangan kejadian yang sama. Karena ini tidak akan sekadar terulang. Padahal kejadian sebelumnya saja sudah cukup dahsyat. Ini akan menjadi peristiwa yang berbeda, jauh lebih dahsyat, kata Netanyahu. Netanyahu memastikan pemerintah dan militer negaranya tengah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kami siap menghadapi setiap skenario, tegas Netanyahu. Anehnya peringatan ini datang di saat serangan Iran semakin agresif. Hal ini memunculkan spekulasi. Apakah Amerika Serikat sudah kewalahan menghadapi Iran yang sulit ditumbangkan? Terlebih lagi, Korps Garda Revolusi semakin agresif melancarkan serangan ke berbagai pangkalan Amerika, termasuk pangkalan di Kuwait yang diserang oleh drone Shahid 136. Pangkalan militer di Jordania juga semakin membara dengan serangan terbaru dari IRGC. Video yang diunggah oleh Iran Army Media menunjukkan IRGC meluncurkan puluhan roket. Tak hanya di 2 negara, IRGC juga melancarkan serangan ke pangkalan militer di Bahrain. Serangan ini diklaim telah menghancurkan gudang penyimpanan senjata milik AS. Serangan presisi Iran dari berbagai sisi telah membuat Trump jatuh ke lubang yang paling mendalam. Brigjen Hossein Mohebi menegaskan Selat Hormuz masih berada di bawah kendali Iran. Amerika Serikat telah membahayakan keamanan pasokan minyak dan gas global secara serius dengan melakukan intervensi di Selat Hormuz dan harus dimintai pertanggungjawaban, kata Mohebi. Mohebi menuduh Amerika Serikatlah yang selama ini menjadi dalang kekacauan. Dia menyebut jika Trump yang terus-menerus mengganggu keamanan pasokan minyak dan gas dunia. Menurutnya, kapal-kapal yang telah diserang IRGC
harus meminta pertanggungjawaban ke Amerika. Sebab sebelumnya Trump sudah menjamin bahwa setiap kapal aman untuk dilintasi. Abbas Araghchi juga menegaskan bahwasannya Iran akan terus menjadi penjaga Selat Hormuz sekarang dan selamanya. Iran selalu menjadi penjaga selat dan akan tetap demikian selamanya, tegas Araghchi. Iran siap ladeni perang panjang melawan Israel AS. Dengan eskalasi yang tak terkendali, siapakah pihak yang bisa disalahkan? Ismail Bagei mengatakan Iran tidak memulai permusuhan dan bertindak sesuai dengan hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini menyebut semua tindakan penyerangan adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Republik Islam Iran tidak pernah menyerang musuh terlebih dahulu. Iran tidak menyerang siapapun. Serangan terhadap pangkalan dan aset militer Amerika Serikat di pesisir selatan Teluk Persia merupakan pelaksanaan hak melekat untuk membela diri berdasarkan hukum internasional, tegas Bagei. Melihat fakta tersebut, mengapa Amerika Serikat tetap kekeh menyerang Iran? Trump berdalih serangan tersebut merupakan respon karena Iran selalu menyerang kapal komersial. Padahal sebelumnya, Trump menyampaikan jika kesepakatan MOU antara AS dan Iran telah berakhir. Selain Trump yang mengakhiri, Iran juga merasa tidak puas dengan yang ditawarkan. Sebelumnya, AS mengajukan untuk mengelola Selat Hormuz dari tangan Iran. Abbas mengatakan tarif 20% yang dikeluarkan Trump terlampau mahal dan tidak adil. Namun harga yang sempat ditawarkan oleh Iran ke Amerika sebenarnya juga tidak murah. Negeri para mullah mematok biaya 1,5 juta hingga 2 juta dolar AS untuk setiap kapal yang melintas. Kebijakan ini mulai berlaku setelah masa 60 hari bebas tarif berakhir. Masa 60 hari ini sendiri sebenarnya mengacu pada waktu selepas perjanjian kesepakatan AS Iran. Namun karena konflik kembali terjadi, kesepakatan tersebut terpaksa dibatalkan secara sepihak. Iran pun menawarkan beberapa metode pembayaran mulai dari kripto, uang tunai hingga barang dan jasa. Iran tak hanya menghina Amerika dengan nada ejekan, melainkan juga meluncurkan serangan dengan rudal bertuliskan pesan-pesan provokatif. Dalam sebuah video yang beredar, terdapat video peluncuran rudal dengan tulisan Game Over USA, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, permainan berakhir Amerika Serikat. Video tersebut memang masih diperdebatkan kebenarannya dan belum terbukti valid. Namun nampak jelas Iran sedang melancarkan tantangan nyata ke Amerika Serikat. Tulisan tersebut dicat dengan warna terang pada rudal berjenis taktis Qadar. Dengan rudal-rudal tersebut, Iran menyasar beberapa tempat strategis milik Amerika Serikat. Republik Islam Iran memang kerap kali menyasar beberapa pangkalan militer AS yang ada di Timur Tengah. Serangan ini dilakukan demi mematahkan strategi perang milik Amerika. Negara tersebut memang gemar menempatkan peluncuran rudal hingga drone-nya ke negara-negara tetangga Iran. Tujuannya cuma satu, menghancurkan kesombongan Trump. Banyaknya serangan dari Korps Garda Revolusi menandakan jika Iran tidak mudah ditaklukkan. Alih-alih menyerah, Iran justru menunjukkan upaya perlawanan. Seolah jika diungkapkan dengan kata-kata, Iran ingin menyatakan bahwa kami tidak akan pernah menyerah dan mengalah. Bahkan ketika ancaman tersebut dikirimkan oleh negara-negara tetangga, Iran memberikan peringatan akan mendapatkan balasan bagi setiap negara-negara yang ketahuan membantu Amerika. IRGC meminta negara Teluk untuk tidak terhasut dengan tipu daya Trump. Trump memang kerap menjanjikan keamanan dengan menempatkan beberapa fasilitas militer. Namun, yang banyak negara-negara itu justru menjadi sasaran serangan Iran. Hal ini seolah-olah jadi bumerang tersendiri bagi negara-negara tersebut.
karena secara tidak langsung mereka telah menjelma jadi negara yang menantang Iran secara terang-terangan. Padahal seharusnya mereka masih memiliki opsi tidak berpihak pada negara manapun. Keyakinan akan kemenangan Iran dalam konflik di Timur Tengah ini juga dikonfirmasi oleh seorang diplomat terkemuka, Alan Eyre. Menurutnya, Iran telah menang satu langkah dibandingkan AS. Negeri para mullah menguasai Selat Hormuz sebagai alat pencegahan adalah strategi utama mereka. Bahkan negara tersebut memilih tidak mau melepaskan kendali penuhnya. Iran tidak akan bersedia melepaskan pengaruh serta kendali penuhnya atas jalur pelayaran yang sangat penting tersebut. Menurut Eyre, masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah terkait kendali. Jika kendali Selat Hormuz tak diselesaikan, maka peperangan tersebut akan terus terjadi. Iran memang tidak sepenuhnya mampu mengusir Amerika dari Timur Tengah. Namun Amerika juga tidak akan mampu memusnahkan Republik Islam Iran. Eyre menuturkan serangan-serangan militer oleh AS tidak mampu melumpuhkan kemampuan militer Iran. Iran bahkan diprediksi akan tetap memiliki kemampuan penuh mengancam jalur pelayaran. Apalagi Iran juga harus menghadapi serangan dari sekutu setia Amerika, yaitu Israel. Negeri para Zionis tersebut dikabarkan sedang menghadapi krisis berkepanjangan. Krisis inilah yang pelan-pelan membuat Israel lumpuh dari dalam. Bahkan tidak hanya lumpuh, melainkan menghadapi konflik dan perpecahan. Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Kekalahan nyata Israel seandainya kembali bertempur. Israel memang salah satu sekutu setia Amerika. Namun konflik baru antara Amerika dan Iran ini lantas tak membuat Israel dapat dengan mudah turun dalam konflik Amerika dan Iran. Negara Zionis tersebut dikabarkan sedang menghadapi krisis finansial yang menyebabkan ribuan tentara cadangan dibebas tugaskan dari dinas militernya. Hal ini berpengaruh pada banyak hal, termasuk penempatan pasukan Israel di beberapa wilayah perbatasan konflik. Salah satunya adalah konflik dengan Iran. Iran juga diketahui masih memiliki tempat penyimpanan senjata rahasia yang berada di Gunung Pickaxe. Meskipun menurut kabar terbaru, lokasi tersebut akan jadi incaran Trump. Iran memang dikabarkan memiliki cadangan persenjataan yang tak main-main. Bahkan menurut kabar yang beredar, Iran juga turun mengirimkan drone ke Kuba. Dugaan itu sendiri disampaikan oleh Amerika Serikat yang sedang berkonflik dengan Kuba. Klaim itu sendiri masih bersifat tuduhan. Donald Trump belum menunjukkan sama sekali bukti dukungan. Entah dalam bentuk foto, dokumen intelijen, hingga model dan jenis drone yang dikirimkan ke Kuba. Sehingga pernyataan ini masih terus diperdebatkan. Jika drone tersebut benar-benar dikirimkan oleh Iran ke Kuba, maka ini akan jadi ancaman serius bagi Amerika. Mengingat negeri Paman Sam tersebut dihadapkan pada kesulitan cadangan rudal. Cadangan rudal pencegat ini membuat Amerika sangat rentan akan serangan dari negara-negara luar. Hal ini juga berdampak bagi Israel yang menjadikan rudal Amerika sebagai senjatanya. Pengen punya sepatu hiking yang keren? Cobain deh sepatu hiking dari Lido. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan Israel seandainya gabung perang melawan Iran bersama AS. Apakah langkah Israel tidak terlibat terlalu jauh ini adalah keputusan yang tepat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.